Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di kegiatan rutinitas seperti biasa, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitar tentang usaha budidaya jamur tiram. Sebelumnya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel, nggak ketinggalan video dan motivasi terbaru dari Kreatif Channel ya guys ya. Nah, jadi agenda insan siang hari ini tuh sterilisasi ya guys. Sebenarnya dari pagi sih, dari pagi sterilisasi. Cuman agak sedikit repot, ada pekerjaan sedikit. Jadi insan nggak sempat buat video. Dari kemarin juga ada beberapa kesibukan, sehingga insan nggak sempat buat video guys. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi ya guys ya. Nah, jadi kali ini kita ada kesempatan sebentar 10 menit ya, kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting lagi tentang jamur tiram. Nah, jadi pada tema video pada siang hari ini insan mau membahas tentang nutrisi ya guys ya, nutrisi ataupun jadi ada beberapa perbedaan ataupun kesalahan dari pandangan beberapa orang sih menurut insan guys, yang perlu kalian garis bawahi, yaitu tentang antara penyubur dengan perangsang ya guys ya. Nah, jadi kalau udah dikatakan nutrisi tambahan, jadi dia itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu penyubur dan perangsang. Jadi dari dua jenis ini juga memiliki kandungan yang berbeda dan juga memiliki cara penggunaan yang berbeda guys. Ini dari yang udah insan amati, yang udah insan teliti dari beberapa jenis ya guys ya. Nggak bisa insan sebutkan mereknya satu persatu karena memang ya nggak ngefek. Jadi insan cuman mencari tahu apa kandungannya, kenapa dia disebut perangsang, apa kandungannya, kenapa dia disebut penyubur. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi sebelumnya kita akan jalan-jalan ke Kumbung dulu guys. Insan mau menunjukkan backlog yang backlog jumbo yang perdana kali ternyata udah berhasil tumbuh ya guys ya. Walaupun tumbuhnya ya kurang sempurna karena memang masih banyak kegagalannya ataupun banyak kekurangannya. Nah, seperti ini, lihat, sengaja insan buka lebar seperti ini karena tumbuhnya dia ya seperti ini ya guys ya, di samping-samping ini. Nah, ini dia masih banyak tumbuh pinhead kecil-kecil. Nah, ini ada yang udah besar, tapi seperti itu dari besar tudungnya sepertinya dia tidak akan besar maksimal guys. Nah, jadi kita nunggu pinhead yang kecil-kecil ini juga ya guys ya. Ini baru insan siram. Nah, baru insan beri serbuk penyubur ya guys ya. Nah, jadi itu tadi penyubur dengan perangsang itu bedanya nanti akan insan jelaskan. Nah, jadi kita mau bahas yang pertama itu adalah penyuburnya dulu ya mungkin ya guys ya. Penyubur itu bisa kita gunakan pada backlog ataupun media tanam. Pada media tanam tumbuhan, entah itu backlog ataupun tanah yang memang mau ditanami. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi penyubur ini kandungannya apa? Kandungannya adalah zat-zat yang bisa mengolah ataupun mempercepat proses pengumpulan nutrisi dari media tanam guys. Nah, jadi misalkan kalau penyubur untuk backlog, kandungannya itu apa? Ya, itu adalah zat-zat yang bisa membantu pelapukan, yang bisa membantu mempercepat pertumbuhan si jamur tiram. Nah, seperti itu guys. Kalau untuk tanah mungkin zat-zat yang bisa mengandung ataupun meninggikan pH ataupun bisa mengumpulkan unsur hara yang berada di tanah. Nah, seperti itu guys, itu penyubur. Supaya kalian salah dalam pengertiannya. Kemudian cara menggunakannya bagaimana, itu digunakan pada media tanam tersebut sebelum ditanami guys. Nah, itu ya guys ya, penyubur. Jadi kalau misalkan kalian membeli penyubur untuk backlog, itu penggunaannya bagaimana, itu digunakan saat pengolahan proses pembuatan backlognya, ataupun saat kalian backlognya itu belum tumbuh. Nah, itu disuntikkan atau disiramkan. Kalau disiramkan menurut insan kurang efektif ya guys ya, karena hanya permukaan aja yang kena, tapi disuntikkan ke dalam. Nah, kalau misalkan yang lebih simpel memang saat proses pembuatannya sih. Jadi saat itu bisa dicampur dengan merata, kemudian bisa diolah dengan bagus maksimal ya guys ya. Nah, itu tadi kalau penyubur. Kemudian kalau perangsang, perangsang itu guys bisa dikatakan itu adalah zat-zat yang diperlukan untuk mempercepat proses pertumbuhannya. Nah, kalau misalkan perangsang jamur mungkin ya digunakan untuk
merangsang pertumbuhan si jamur. Biasanya disemprotkan ke permukaan ataupun diberikan saat sudah tumbuh pinhead seperti ini. Nah, bagaimana dengan pengaplikasiannya kepada tanaman? Itu biasanya digunakan saat tanamannya itu sudah mulai tumbuh ya guys ya, entah itu perangsang buah, entah itu perangsang daun. Nah, itu biasanya disemprotkan atau disiramkan ke tanahnya itu saat udah ada tanamannya. Nah, jadi seperti itu perbedaannya ya guys ya. Nah, ada dua perbedaannya. Nah, kalau misalkan kalian membeli nutrisi tambahan untuk backlog jamur tiram, kalian pastikan dulu itu perangsang atau penyubur. Nah, seperti itu guys, supaya kalian tidak salah dalam menggunakannya. Nah, kemudian pertanyaannya, apa bisa perangsang digunakan dengan cara menggunakan penyubur? Nah, kalau misalkan hasilnya ya Insan kurang tahu sih guys, tapi ya kalau kalian mau coba silahkan aja dicoba. Barangkali ada juga yang ngefek beberapa backlog mungkin. Nah, tapi bisa dipastikan itu hanya beberapa kali aja guys, nggak akan mungkin bisa digunakan seterusnya. Tapi kalau misalkan kalian gunakan penyubur itu sesuai dengan tempatnya ataupun saatnya tepat ataupun dosisnya tepat dan kandungannya tepat, itu memang pasti akan ngefek ya guys ya. Jadi kalau misalkan penyubur itu untuk backlog, pastikan dia itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk si backlognya. Misalkan itu gula, karbohidrat, nah seperti itu guys ya. Jadi itu perlu ditambahkan. Tapi jangan terlalu berlebihan. Justru kalau terlalu berlebihan bisa merusak backlog. Kemudian bisa juga membuat jamur liar lain yang tumbuh, bukan malah si jamur tiramnya. Nah, jadi mungkin itu guys sekilas ringkas tentang penyubur dan perangsang ya guys ya. Nah, ini backlog jumbo yang lainnya udah mulai Insan robek ini guys, tinggal nunggu tumbuh. Sedangkan yang itu tadi aja hampir 3 bulanan baru tumbuh ya guys ya. Kalau yang ini dari mulai tanggal 2 kemarin sih guys, tanggal 2 sampai ke tanggal 15-nya, jadi 1 bulan lebih 10 hari baru full, baru ada yang Insan sobek. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau ditanya, tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di share kepada teman-teman yang lain supaya lebih banyak petani jamur yang sukses dan mendapatkan ilmu dari channel ini, dari kalian juga, dan menjadi amal jariah juga guys buat kalian. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.